Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhairul Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu jurnal dosen C.C.P. Rahma yang berjudul Penegakan Hukum Legalistik dalam Perspektif Sosiologis. 1. Penegakan hukum legalistik dan rasa keadilan masyarakat. Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Tujuan utama negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban. Hukum merupakan sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya yang berkorelasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Sajipto, hukum itu adalah skema yang final tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini. Itu terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda-beda. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara dari bawah ke atas, dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan spiritual dan kaidah-kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum adat juga demikian. Ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya, bahwa hukum ada antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis dan adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum, di mana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan. Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering halnya diterjemahkan sebagai suatu proses pemeriksaan dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formalistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang itulah yang akan menjadi hukumannya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi, dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili dalam kenyataan bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan pelaku-pelaku masyarakat yang berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Dua, kepastian hukum dan pembentukan budaya hukum atas dasar keadilan. Kaitan antara manusia dan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mokhtar Kusumatmaja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, di samping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya. Merupakan masyarakat dari zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dan dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap,
tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Karena itu, tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat, yaitu pertama, hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan, bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Keempat, mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya. Dari pendapat di atas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat bagi secara personal maupun dalam komunitas sosial masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusia, budaya juga yang menentukan corak yang sebenarnya. Thomas menyebutnya sebagai tindak kekerasan daripada hukum, dan ia mengingatkan seperti yang dikatakan Agustinus, suatu hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.